Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patika Sari. Nomor induk mahasiswa saya 2020020019. Saya berasal dari Akademik Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kredit dan pedoman penyusunan kebijakan kredit. Ada beberapa faktor yang menjadikan kebijakan kredit itu menjadi penting. Faktor yang pertama, kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor yang kedua, salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank itu telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan yang jelas. Faktor yang ketiga, yaitu kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan dalam perkreditan bank. Lalu faktor yang selanjutnya, bagi bank yang belum memiliki kebijakan perkreditan, wajib untuk menyusun dan menerapkan kebijakan kredit yang minimal mengandung semua aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan perkreditan. Faktor yang selanjutnya adalah bank wajib menyampaikan kebijakan kredit dan wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Lalu, Bank Indonesia memantau, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kebijakan kredit oleh bank tersebut. Ruang lingkup kebijakan perkreditan perbankan yang baik itu memiliki yang pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Kebijakan pokok perkreditan yang akan diambil oleh bank mencakup prosedur pokok perkreditan yang sehat dan kredit yang mendapatkan perhatian khusus. Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak terkait atau nasabah besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai batasan jumlah maksimum kredit yang akan diberikan dan tata cara penyediaan kredit. Prinsip kehati-hatian lainnya yaitu seperti kredit yang di-plafondering, penyelesaian kredit bermasalah, dan tata cara penyelesaian barang jaminan. Kebijakan perkreditan perbankan yang baik juga memiliki organisasi dan manajemen perkreditan yang meliputi Komite Kebijakan Kredit, Komite Kredit, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat bank. Dalam kebijakan perkreditan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen perkreditan, serta juga harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat bank yang terkait dalam perkreditan. Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan minimal memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan kebijakan kredit, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, dan mengawasi portofolio perkreditan, ketaatan terhadap undang-undang, dan lain-lain. Komite Kebijakan Perkreditan juga memiliki tanggung jawab yang meliputi menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan penerapan kebijakan perkreditan kepada direksi dan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dia juga memberikan saran langkah perbaikan kepada direksi. Perkreditan perbankan yang baik memiliki kebijakan persetujuan kredit. Kebijakan perkreditan harus memuat kebijakan persetujuan kredit yang mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Pejabat pemutus kredit juga memiliki tanggung jawab seperti setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat. Pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan pedoman kebijakan kredit. Dan juga pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan cermat, serta seksama dan independen. Perkreditan perbankan yang baik juga memiliki dokumen dan administrasi kredit. Bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib yang meliputi jenis dokumen kredit yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen kredit, penyimpanan dan penggunaan dokumen kredit yang mengandung unsur pengawasan ganda. Bank juga wajib melaksanakan administrasi kredit seperti penatausahaan kredit untuk setiap kredit secara benar, lengkap, dan akurat tanpa pengecualian. Tata cara pengadministrasian kredit
yang mengandung unsur pengendalian intern. Kebijakan perkreditan perbankan yang baik juga memiliki pengawasan kredit. Pengawasan kredit memiliki prinsip yang terdiri dari unsur pencegahan dini terhadap kerugian kredit, pengawasan rutin atau melekat pada setiap pelaksanaan pemberian kredit, audit intern terhadap semua aspek perkreditan. Pengawasan kredit juga memiliki fungsi antara lain mengawasi dan memonitor apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perkreditan bank dan prosedur pemberian kredit. Fungsinya juga untuk mengawasi dan memonitor apakah secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah besar tertentu telah sesuai dengan kebijakan. Fungsinya juga untuk pelaksanaan administrasian dokumen perkreditan dan memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit. Objek pengawasan adalah pejabat bank, semua jenis kredit, dan pencegahan dini atas kerugian. Kebijakan perkreditan perbankan yang baik juga memiliki penyelesaian kredit bermasalah. Bank tidak akan membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara plafondering. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara membuat laporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia secara tertulis, kemudian membuat satuan kerja atau kelompok tim kerja penyelesaian kredit bermasalah, lalu menyusun program penyelesaian kredit bermasalah, dan melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah. Kemudian, mengevaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah dan melaporkan hasilnya kepada Bank Indonesia. Hal selanjutnya adalah mengenai perencanaan perkreditan. Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen perkreditan di mana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan bank atau yang terjadi malah sebaliknya, sehingga tidak ada satupun kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan. Meskipun rencana yang dibuat tersebut bersifat sederhana. Perkreditan pada umumnya merupakan bisnis utama suatu bank, sehingga perencanaan kredit merupakan kegiatan yang penting dalam bisnis perbankan. Perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberi kredit, bagaimana menetapkan sasaran, dan program dari sektor-sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Pada umumnya, bank memiliki tugas pokok yang menjadi arah dan pegangan operasinya. Tugas pokok suatu bank merupakan tugas utama bank tersebut menurut spesialisasinya sebagaimana ditentukan dalam undang-undangnya atau akta pendiriannya. Tugas pokok biasanya disebut dengan line of business. Di samping itu, termasuk pula tugas pokok adalah semua sektor kegiatan ekonomi yang pada suatu saat merupakan sektor-sektor yang oleh pemerintah diprioritaskan untuk dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan perencanaan pada hakikatnya merupakan penjabaran tugas pokok yang lebih nyata dan terperinci disertai jumlah besaran-besaran yang nyata, sehingga tujuan harus memenuhi kriteria, diantaranya feasible, yang artinya dapat dilaksanakan, suitable, yang artinya dapat memberikan arah yang kita kehendaki, acceptable, yang berarti dapat menerima, valuable, mempunyai nilai yang berarti, achievable, yang berarti mudah dicapai, dan measurable, yang berarti hasilnya dapat segera dievaluasi. Tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Bersifat kualitatif apabila berupa pernyataan yang sifatnya tidak mengenai jumlah atau persentase. Sebaliknya bersifat kuantitatif apabila menyangkut pernyataan mengenai jumlah atau persentase yang ingin dicapai. Tugas pokok suatu bank adalah membantu pengembangan sektor industri kecil dan perdagangan, membiayai proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, dan meningkatkan usaha bank.
meningkatkan pembiayaan sektor industri kecil yang menyerap tenaga kerja. Proses penyusunan perencanaan kredit. Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, disusun premis dan selanjutnya tujuan. Setelah tujuan disusun, kemudian dirumuskan strategi dan program dengan tahapan. Yang pertama, menyusun tugas pokok bank atau mission. Kemudian menyusun premis yang terdiri dari keinginan para pemimpin dan para pemegang saham. Analisis keadaan seperti kekuatan intern dan kelemahan intern, serta keadaan dan kebijaksanaan ekonomi seperti keadaan ekonomi secara umum, kebijakan ekonomi secara umum, informasi dan data yang berasal dari berbagai dinas, instansi, lembaga, dan research, serta informasi para nasabah, perusahaan, dan konsumen, dan keadaan kredit bermasalah. Kemudian menganalisis kesempatan dan menyusun asumsi-asumsi. Pelaksanaan dilakukan oleh unit pemberian kredit, sedangkan pengerahan dana oleh unit pengerahan dana. Seluruh strategi perencanaan akan menjadi dasar ketentuan-ketentuan kebijaksanaan perkreditan seperti kebijaksanaan pengarahan sektor ekonomi, jenis kredit, bunga, dan prioritas nasabah yang akan memperoleh kredit, alokasi ke kantor cabang, dan sebagainya. Persiapan-persiapan lain yang diperlukan adalah penyusunan kembali organisasi perkreditan, penyusunan prosedur, penyusunan formulir permohonan, dan lain-lain, penentuan wewenang memutus persetujuan pemberian kredit, ketentuan jaminan, ketentuan penarikan dan pelunasan, ketentuan penagihan, dan ketentuan penyelesaian kredit yang macet. Pelaksanaannya, penilaian terhadap permohonan kredit harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan strategi perencanaan. Alokasi kredit harus berdasarkan pada batas-batas jumlah sesuai dengan program. Walaupun terdapat program alokasi yang telah ditetapkan, namun realitas pemberian kredit harus mengingat pula kemungkinan pengerahan dana. Pengawasan perkreditan. Tujuan pengawasan perkreditan adalah yang pertama, meneliti apakah pemberian kredit sesuai dengan program dan strategi. Kedua, dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit. Yang ketiga, mengubah tujuan dan strategi apabila dinilai terjadinya penyimpangan karena keadaan. Yang keempat, melakukan penyeimbangan atau pemerataan alokasi kredit pada sektor-sektor yang dinilai menguntungkan. Lingkup pengawasan kredit. Menurut Faizal pada tahun 2013, pengawasan dalam arti sempit adalah pengawasan administratif untuk mengetahui kebenaran data-data administratif. Sedangkan pengawasan dalam arti luas adalah kegiatan pengendalian di bidang manajemen, yaitu financial atau disebut dengan financial audit, operational audit, dan manajemen policy disebut sebagai manajemen audit. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa dipahami dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah mendidik kami selama ini. Saya menyadari masih adanya kekurangan dalam penyampaian makalah. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran yang membangun guna perbaikan untuk kedepannya. Lebih kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.